Ya. Maka Setelah ditetapkannya sebagai tersangka, salah satu anggota legislatif di Kota Tanjung Pinang dengan dugaan penggunaan gelar palsu, secara tidak langsung menimbulkan pertanyaan terkait proses pendaftaran yang dilalui pada pemilihan legislatif 2019 lalu, yang diselenggarakan oleh KPU dan diawasi Bawaslu Kota Tanjung Pinang, namun lulus sebagai anggota legislatif periode 2019-2024. Sebagai penyelenggara pemilu 2019, KPU dan Bawaslu Kota Tanjung Pinang mengkonfirmasi terkait persoalan ini, sebab beberapa masyarakat di media sosial bertanya-tanya terkait proses pendaftaran pada beberapa tahun lalu. Komisioner KPU Tanjung Pinang, Bidang Teknis Pemilu Susanti menyebutkan, pada pileg tahun 2019 lalu, Oknum RP telah mendaftar sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, dan KPU juga telah menerapkan semua aturan yang ada terkait proses pendaftaran calon yang dilakukan masing-masing partai. Namun pada proses pendaftaran caleg terdapat perbedaan dengan pilkada, di mana ijazah ataupun gelar tiap calon legislatif tidak diverifikasi secara faktual, karena mempertimbangkan jumlah caleg di Kota Tanjung Pinang mencapai sekitar 400 orang, berbeda dengan pilkada yang hanya 2-3 paslon saja. Verifikasi pada pemilu tahun 2019 memang tidak ada tahapannya pada kami, kecuali verifikasi faktual itu dilakukan ketika ada tanggapan masyarakat, pada saat tahapan tanggapan masyarakat. Dan pada saat pemilu tahun 2019 tidak ada tanggapan masyarakat sama sekali, kotaknya kosong gitu. Jadi kami tidak melakukan verifikasi faktual. Jadi memang berbeda antara pemilu tahun 2019, pemilu dan pilkada. Untuk pemilu memang tidak ada tahapan verifikasi faktual untuk calon legislatif, tapi kalau di pilkada memang ada, karena memang calonnya sedikit. Susanti meminta kedepannya agar setiap partai dapat lebih teliti dalam memilih caleg yang akan diusung, terutama terkait keabsahan ijazah maupun gelar dari yang bersangkutan, agar kasus yang dialami RP tidak kembali terjadi. Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Tanjung Pinang Muhammad Zaini mengatakan Bawaslu telah melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendaftaran Pileg 2019 lalu. Jika saja indikasi dugaan gelar palsu ini dilaporkan lebih awal oleh masyarakat, tentunya akan menjadi atensi Bawaslu terhadap laporan tersebut. Tentu harapan kita adalah terhadap seluruh proses pemberkasan yang masuk pada saat pencalonan, harapan kita adalah memang mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Nah, masukan dan tanggapan dari masyarakat tersebut itu akan menjadi atensi nanti bagi penyelenggara, KPU maupun Bawaslu untuk melakukan pengecekan secara intensif. Dan tentu saja ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Bawaslu memang mengharapkan kita semuanya bisa berpartisipasi sesuai dengan moto Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan. Zaini berharap agar masyarakat ikut aktif dalam pengawasan bersama Bawaslu dan segera melaporkan segala bentuk indikasi pelanggaran yang ditemukan guna mencegah kecurangan dalam setiap pesta demokrasi di Kota Tanjung Pinang. Diketahui saat ini RP telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penggunaan gelar palsu. RP terancam dijerat dengan pasal 63 ayat 3 Undang-Undang tentang Sisdiknas tahun 2003 dengan ancaman penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.